menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan selalu siapkan berkat buat kita semua. Mari saudara kita tundukkan kepala Bapa, kami kembali mengucap syukur. Pagi hari ini kalau kami boleh ada dalam rumah-Mu, ini satu anugerah Tuhan. Karena Engkau yang sudah memelihara, menjaga, menyertai kami, memberikan kekuatan, kesehatan dalam hidup kami semua, Bapa-Mu, Tuhan umat-Mu. Sehingga kami hari ini boleh ada dalam rumah Tuhan. Kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ajar kami terus menjadi umat yang bisa tampil berbeda agar nama Tuhan benar-benar boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Tentunya hamba memohon pengurapan-Mu Tuhan atas semua pelayan-pelayan-Mu, bahkan umat-Mu Tuhan. Agar Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan. Tidak ada umat-Mu yang tidak bisa menangkap setiap firman. Tetapi mereka benar-benar haus dan lapar akan mendalam firman-Mu. Mereka percaya bahwa firman-Mu itu adalah kehidupan. Firman-Mu itu adalah kekuatan bagi hidup mereka, di dalam mereka menjalani hidup. Agar nama-Mu selalu dimuliakan. Bapa, hamba memohon pengurapan daripada-Mu, mulai dari worship leader, backup singer, pemain musik, kolektan, pelayan-pelayan meja, asyar, bahkan mixer, dan juga guru-guru sekolah minggu. Tuhan, mari hamba-Mu mohon pengurapan-Mu agar guru-guru sekolah minggu juga boleh mengerti bahwa mereka punya tugas tanggung jawab untuk membimbing ini anak dari sejak kecil mengenal Tuhan. Agar kehidupan-Mu Tuhan benar-benar boleh hidup di dalam hidup anak-anak sejak masa kecil. Karena hamba-Mu ingat akan firman-Mu, biarkan anak-anak itu datang kepada-Mu karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan biarlah itu boleh menjadi satu kebenaran yang boleh dimiliki oleh anak-anak. Sehingga dari kecil mereka mulai mengasihi Engkau Tuhan. Dari kecil mereka mencintai Tuhan. Dari kecil mereka mulai percaya akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Sehingga kami semua boleh melihat bahwa ketika anak-anak ini bertumbuh di dalam kedewasaan, Kristus terus hidup dalam hidup mereka. Dunia akan melihat Engkau dalam hidup anak-anak. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Begitu juga hamba berdoa bagi setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, hamba percaya berkat-Mu akan melimpah dalam hidup mereka. Jika mereka mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh terus mencari Engkau Tuhan, rela berkorban, meninggalkan segala kesibukan mereka untuk datang ke rumah-Mu Tuhan. Dan hamba percaya mereka tidak pernah datang dengan tangan kosong. Dan mereka juga akan pulang dengan berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersatu hati untuk mengusir segala kuasa-kuasa, roh-roh yang masih ada di dalam ruangan ini. Di dalam nama Yesus keluar. Kami mengundang Allah Roh Kudus. Tuhan, kuasai ruangan ini. Kuasai jalannya ibadah Tuhan, agar setiap umat Tuhan benar-benar yakin bahwa ketika mereka datang ke rumah-Mu, mereka pasti akan mendapat sesuatu yang Tuhan siapkan bagi mereka semua. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Kami siap untuk memulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang kami kasihi. Dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, welcome home. Selamat pagi semuanya. Hari ini agak dingin ya saudara ya. Kalau mau merapat ke gitar, bisa maju ke depan sedikit. Karena gitarnya ada di depan ini, sama di tengah-tengah ya. Jadi kalau biar lebih hangat sedikit, biar kita lebih hangat ya. Haleluya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan, amin. Kita mau sembah Dia Tuhan hari pagi ini. Dia ada tempat ini, kita mau sembah Dia. Dia Raja segala raja. Mari kita siapkan hati kita menyembah Dia. Haleluya. Oh, Bapa kami kita syukur Tuhan. Tuhan di tempat ini. Oh.
wajahnya, bersatu berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan, kau dekat dengan umatnya, berdatang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi lahirku, dan ku bersungguh menyambamu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara kita angkat suara kita, sungguh-sungguh menyambut hadirat Tuhan. Hari kita ini khususnya, terima kasih Yesus. Umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Khusus mengenal Tuhan, umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Sama-sama hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi lahirku, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi lahirku, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Aku dapat hanya kemuliaan-Mu. Saudara beriman atas kami, katakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi lahirku, dan ku bersungguh menyembahmu. Dan ku nampak hanya
Yesus Tuhan, layak disembah, layak disembah. Ya Yesus angkat masukmu, angkat suaramu, angkat hatimu, tinggikan Dia, Dia layak disembah. Oh, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saudara, saudara siap memuji Tuhan? Di hadapan hadirat Tuhan kita mau menari, menyanyi, bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Ku bawa hatiku
is mine. Amin. Ini sebelahnya satu yang tadi junior, katakan. Haleluya. Saudara mau nyanyikan kebaikan Tuhan sekali lagi? Amin. Yesus baik, saudara. Amin. Kita belajar lagu baru. Kita menyanyikan kebaikan Tuhan. Dan sungguh tiada tarafnya. Sungguh tiada batasnya. Haleluya. Tiada bandingannya kebaikan Bapa di hidupku, keluarganya, keluarganya, kasih yang sempurna, tak tergantikan.
Dalam setiap musim hidup kita, Tuhan selalu baik. Kasih setianya benar-benar berharga dalam hidup kita. kebaikan-Mu tak pernah habis dalam hidup kami, Tuhan. Oh, biarlah pagi hari ini, Tuhan, kami boleh terus mengingat-ingat kebaikan Kau, Tuhan. Setiap perbuatan besar-Mu di masa lalu, sekarang dan sampai selamanya, Tuhan. Bahkan menjadi tentang Allah kami, Allah Tuhan yang baik, Allah Bapa kami.
berikan saudara Tuhan kasih. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan share sedikit. Tapi sebelum itu, mari kita baca. Kita buka dulu dari Matius 5 ayat 7. Matius 5 ayat 7. Oke. Saya bacakan ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Amin. Amin. Ayat ini saya baca cukup singkat dan cukup jelas. Kalau itu saya turun aja. Oke. Di ayat ini dikatakan mengenai kemurahan hati. Kemurahan hati. Generous. Kemurahan hati itu apa? Maksudnya kita suka memberi, suka menolong, dan nggak pelit gitu ya. Dan kita juga menolong itu biasa kita tidak pernah dulu. Dan biasa kalau istilah kita memberi ini bukan berarti untuk masalah monetary atau uang saja, gitu. Tapi itu segala tindakan kita membantu, misalnya waktu, masalah waktu juga, bukan masalah uang saja. Dan saya yakin kita semua di sini punya sifat itu. Amin. Amin. Oke. Saya mau sharing sedikit ini mengenai apa di bapak saya. Bapak saya itu waktu usia dia cerita waktu usia masih teenager, mungkin 17-18 itu, dari negeri Tiongkok dia ke Indonesia, dia pindah ke Bogor waktu itu. Kemudian dari situ dia kerja sama orang waktu itu yang usaha restoran, itu rumah makan. Ya. Singkat cerita, bapak saya bisa buka usaha sendiri, diberkati di Tuhan, dan dengan mama saya juga. Tapi di satu sisi itu ada juga yang melihat, kok bisa ya? Maksudnya orang ini datang nggak ada siapa-siapa loh dari Tiongkok ke Indonesia, masalah bahasa terutama ya. Tapi disitulah maksudnya kemuliaan Tuhan itu dimuliakan, semuanya dinyatakan. Amin. Dipisahkan semuanya. Sampai akhirnya om saya itu jadi adik dari mama saya melihat ini, coba dong boleh nggak, maksudnya bantu kita dong untuk bisa bikin usaha juga. Kalau kita sebagai manusia, apa yang kita rasakan, saudara? Kita mau bantu nggak pada saat itu? Karena pada dasarnya manusia itu tidak dilahirkan secara otomatis murah hati, tidak. Saya yakin pada saat itu pun papa saya mungkin berpikir, oh, gue udah bekerja keras loh, sekarang kok kayak enak banget tinggal orang lain tinggal belajar, tinggal take advantage of me, gitu kan. Tapi pada saat itu saya percaya papa saya diberi kemurahan hati, dia mau bantu dari awal. Dia bukan usaha itu, dia kasih segala macam resep yang dia punya. Tapi kembali lagi, Tuhan semua itu kembali lagi bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan sudah berikan kepada om saya itu. Karena
istilahnya pada saat itu cuma menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberi berkat pada om saya. Kemudian dan kita percaya pada saat itu juga dengan kemurahan hati yang ada, berkat Tuhan terus mengalir, saudara. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau kita mempunyai suatu kayak kita punya kendaraan sendiri, oke deh, gue keep aja sendiri. Tapi kita harus menjadi berkat untuk orang lain, karena kita percaya Tuhan sudah memberikan berkat untuk masing-masing orang. Berkat orang, satu orang, si A dan si B itu tidak sama, saudara. Dan saya percaya, sangat percaya bahwa apa yang orang tua saya perbuat itu akan diturunkan kepada mungkin langsung atau mungkin kepada turunan-turunannya. Makanya saya mencoba juga, saya encourage semua saudara-saudara juga untuk selalu murah hati. Jangan khawatir karena Tuhan akan perhitungan semua nanti sudah. Amin. Dan pertanyaannya, mengapa kita harus murah hati? Mengapa kita harus murah hati? Karena seperti yang ditulis di Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kita menjadi murah hati karena Bapa kita adalah murah hati. Amin. Tuhan itu murah hatinya seperti apa sih, saudara? Apa yang dibandingkan sama kita? Dia udah kasih kita nafas kehidupan, bangun pagi. Itu tahu kita bisa hidup, bisa menghirup udara. Itu udah puji Tuhan. Luar biasa. Itu nggak bayar, free. Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan kita, kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk anak-anak sekolah, juga semua pekerjaan kita. Itu bukan otomatis, itu ada. Itu ada karena Tuhan sudah sediakan buat kita. Dan terlebih lagi saudara, apa yang dia korbankan buat kita? Dia korbankan anaknya. Dan dengan memberi itu kita tidak menjadikan kita itu kekurangan. Berbeda dengan prinsip yang kita belajar di sekolah ya saudara. Kan dulu kalau kita belajar ekonomi itu ada prinsip ekonomi dia bilang dengan pengeluaran kecil-kecilnya untuk mendapatkan sifat. Betul. Itu totally berbeda dengan ini ya. Tapi kita percaya dengan kita memberi, Tuhan terus memberikan berkat. Mau kita memberi saudara? Kita memberi dengan kasih, dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur itu akan memberikan kita rasa damai sejahtera. Jadi apabila kita memberi tapi di dalam hati kita tidak ada damai sejahtera, itu tidak akan diperhitungkan oleh Tuhan. Percuma berapa besar pun yang Bapak Ibu Saudara berikan tidak akan diperhitungkan. Oke? So mari kita mau memberi dengan kasih, dengan kemurahan hati yang kita punya Tuhan berikan. Dan mengingatkan kembali yang seperti mulai waktu tahun 2019 bahwa kita mengadakan di gereja kita mengadakan pemberian yang radikal, di mana itu suatu ucapan syukur kita di dalam satu tahun penuh ini 2023 Tuhan itu sudah bekerja apa sama hidup kita. Jadi pada malam tahun baru nanti kita akan membawa persembahan yang radikal ini. Kotaknya ada di belakang, nanti mungkin setelah ibadah bisa diambil yang tergerak. Nanti kita akan bawa kotak ini, kita akan doakan bersama pada malam tahun baru. Baik saudara. Oke.
Boleh kita angkat tangan di sebelah kita. Bapak, terima kasih ya Tuhan karena pagi hari ini Tuhan Kau kumpulkan kami semua di sini Tuhan. Kau lihat Tuhan, tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tangan-tangan yang terangkat ini adalah pemberian terbaik kami Tuhan. Dengan kami beri dengan kemurahan hati kami Tuhan. Beri kami terus Tuhan rasa hati kami Tuhan pada satu sama lain Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah persembahan yang Kau berikan ini Tuhan dapat dipakai untuk pelayanan di gereja kami ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan pada semua yang telah memberikan hati kemurahan hati Tuhan, berikan mereka berkat-berkat berlimpah saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Oke, sementara sempat dijalankan, mari kita lihat pengumuman. Jadi dari Senin sampai Jumat ada morning prayer jam 8, lalu Minggu yang dipimpin oleh Pak Gembala. Ini yang mungkin nanti bisa diminta langsung. Kemudian family altar minggu ini sudah ada sampai nanti ketemu lagi di minggu ketiga bulan Januari. Kita ada juga ada Golden Age, ada Senior Group and Next Generation. Sabtu pagi ada morning prayer jam 9, morning prayer yang akan dilanjutkan dengan latihan musik persiapan untuk hari Minggu. Sudah. Volunteer, siapa yang punya hobi nyanyi, siapa yang bisa nyanyi boleh daftar dengan ibu desa. Minggu kita kembali ke ibadah tempat ini jam 9 pagi dan kita juga ada Sunday School di lantai 2. Terima kasih. Oke. Dan Natal kita akan adakan di sini jam 5 sore tanggal 24. Kemudian di tanggal 31 kita mulai di sini jam 7. Terima kasih dan kita tidak ada ibadah hari Minggu pagi. Oke, saya persilakan dengan yang akan membawakan firman pagi ini, Berkesa. Shalom, selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa namanya suaranya? Padahal di luar cukup hangat, nggak terlalu dingin maksudnya. Tapi di dalam memang sedang dingin-dinginnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sukacita pagi hari ini. Amin. Iya. Kalau boleh tadi saya koreksi, jadi tanggal 24 minggu depan pagi jangan datang, nggak ada orang di sini. Mungkin ada orang hati yang nyanyi. Adatnya jam 5 sore. Saya lagi jam 5 sore kita akan sama-sama bersuka-cita merayakan perayaan Natal kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian selamat datang pada Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, dengan kerendahan hati kami boleh terus memuji dan membesarkan nama Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ketika kami datang Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang disampaikan Tuhan adalah pembelajaran dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjadi sama serupa dengan Kristus, mempunyai karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kami sebagai pohon zaitun yang sejati. Terima kasih Tuhan, pakai kami semua juga yang mendengarkan Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan boleh menjadi rema ya Bapa. Kami boleh belajar terus Tuhan, disempurnakan karena Tuhan Yesus kami yang sempurna. Diamkan suara-suara lain, dan
biarkan suara Tuhan yang berbicara pagi hari ini melalui firman Tuhan. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, tapi kami percaya bahwa kami mempunyai Allah yang dahsyat, yang berkuasa dan berdaulat, yang akan membantu hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menyampaikan kebenaran firman kalian. Dalam nama Yesus yang tidak percaya dan siap diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya mau minta suara-suara yang Tuhan Yesus. Biasanya juga ngejerodok. Nah, tahu saya bilang sama yang kasih tugas, saya dikasih 4-5 minggu nyanyi, gak apa-apa. Tapi kalau disuruh bawa firman, dengar gak? Tapi Pak Gem bilang harus belajar. Amin. Siapa yang mau belajar di sini? Amin. Gak ada yang mau belajar? Bukan disuruh belajar bawa firman, mau belajar nggak? Oh, oke. Nanti saya jawab. Ada beberapa yang angkat tangan mau belajar. Nanti kita buka kelas belajar Alkitab bersama. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini kita terus belajar mengenai ranting, mengenai pohon zaitun, mengenai getah. Bukan getah pohon kamboja, tapi getah pohon zaitun. Kalau Bapak Ibu suka dengan judul, saya tulis di sini judulnya adalah ranting liar dan pohon zaitun sejati. Ranting liar dan pohon zaitun sejati. Kita mau belajar bagaimana kehendak Tuhan bagi kita semua sebagai ranting liar dan siapa itu pohon zaitun sejati. Kenapa? Kehidupan kita adalah sebagai ranting-ranting Bapak Ibu Saudara. Sebagai ranting-ranting liar yang hanya dicangkokkan, dan kehidupan kita hanya mendapat belas kasihan Tuhan, hanya dapat kemurahan Tuhan. Tapi kita diingatkan juga di dalam firman, di dalam offering message mengenai kemurahan. Bagaimana kita mempunyai hati yang murah. Kalau kita bicara tentang ranting, saudara, kalau kita punya pohon di rumah, mungkin di rumah dulu di Indonesia punya halaman besar, ada pohon yang berdiri, ada ranting-rantingnya. Tapi kalau di sini kita cuma melihat ranting ada di park, ada di Kisena Park, ada di mana-mana park, atau di pinggir-pinggir di rumah, di trotoar di daerah rumah kita lihat banyak sekali ranting. Dan apalagi sekarang ini pada musim dingin, ranting-ranting pohon itu kering. Ranting-ranting pohon kering, kemudian ranting pohon itu akan mati. Kalau udah kering mati. Pohon atau ranting yang kering itu kalau kita pikirkan adalah ranting yang gak bisa lagi diharapkan. Gak bisa, maksudnya diharapkan gak bisa menghasilkan buah. Daun aja gak ada kok mau berbuah ya apa-apa. Apalagi mau menghasilkan buah. Terus kalau misalnya udah kering begitu, jadi apa yang ada di pikiran kita? Oh pastinya nanti cuma buat apa, menjadi kayu api aja. Yang punya rumah mungkin nggak kayak kita nggak ada di rumah. Yang ada rumahnya di rumahnya Pak Gem ada buat kalau Santa Claus masuk dari cerobong asap, buat bakar api itu pakai ranting di situ. Nggak tahu masih berfungsi nggak Bu Rita atau cuma mau taruh barang aja di situ dari storage. Oh masih berfungsi. Kalau mau lihat silakan ke rumahnya Pak Gem sambil ngeteh minum kopi, kita lihat ada bakaran itu pemanas secara alam. Baiklah, jadi nanti lihat yang sudah kering itu digunakan untuk apa? Untuk dibakar aja, karena nggak ada kegunaannya. Demikian juga dikatakan dalam firman Tuhan, carang-carang liar, ranting-ranting liar dari pohon zaitun yang liar juga. Bukan pohon zaitun yang sejati. Artinya kita inilah yang dimaksudkan dengan ranting-ranting yang tidak memiliki pengharapan untuk masa depan. Kita nggak punya harapan, kita nggak punya untuk mempunyai harapan untuk punya hidup yang kekal, kata firman Tuhan. Kita nggak punya harapan akan janji yang disediakan dan tidak memiliki harapan akan masa depan yang cerah.
Selain hanya untuk apa? Tujuannya dibakar. Sehingga ada 3 hal. Kalau menjadi ranting itu ada 3 hal yang kita pikirkan, yang dirasakan sebagai ranting liar. Yang pertama, ini ada 3 hal, saya sudah tulis di sini. 3 hal sebagai cara liar. Pertama, cara liar itu tidak mempunyai kesempatan. Tentu kalau melihat bagaimana liar kesempatannya hanya satu, yaitu untuk dibakar menjadi kayu api. Gak ada kesempatan. Gak bisa menerima kehidupan orang mati, gak menempel pada pokoknya. Gak menerima janji Tuhan, tidak mempunyai masa depan karena gak ada buahnya, tidak bisa berbuat, tidak bisa dipertahankan. Untuk apa dibiarin? Nanti ditebang juga kan, dan habis ditebang dimasukin juga dalam api. Jadi nanti kalau kita melihat tidak punya kesempatan di dunia ini, kesempatan untuk hidup kekal sangat tipis, kesempatan untuk masa depan juga kecil. Mungkin ini bagaikan cara-cara liar yang datang pada hari ini. Seperti kita ini ya Bapak Ibu Saudara, kita nggak punya kesempatan untuk meraih masa depan kayaknya. Kalau kita jadi cara yang liar, kita nggak punya masa depan untuk hidup kekal, untuk meraih kemungkinan yang baik yang ada di dalam dunia ini. Kita merasa kehidupan kita manusia ini nggak ada tujuannya, akan binasa. Kita udah tahu tujuannya, kita pasti ada dibakar, pasti namanya kita ranting liar yang udah kering, nggak berfungsi, fungsinya untuk menjadi api bakaran. Dan kita juga nggak tahu bagaimana caranya menolong hidup kita sendiri. Yang kedua, cara liar ini tidak mempunyai harapan selain untuk dibakar. Saudara perhatikan kalau kita ini sebagai cara liar, kita ini nggak punya kesempatan di dalam dunia. Cara liar itu tidak punya harapan selain untuk dibakar lagi. Yang ketiga, cara liar ini tidak ada yang mau menolong. Habis kering mati, dibakar lagi. Jadi nggak ada yang mau menolong. Dibiarkan mati binasa, hidup segar mati tak mau. Ada lagu dangdutnya. Jadi kehidupan yang sia-sia, hidup yang begitu singkat ini, begitu gak ada artinya sebagai ranting-ranting liar. Ini kita semua Bapak Ibu Saudara sebagai ranting-ranting liar. Tanpa Tuhan, cara liar tidak ada kesempatan. Tidak punya harapan, gak ada yang mau menolong. Saudara ya Pak, keadaan kita sama seperti cara-cara liar. Tetapi kita mempunyai Tuhan, berita baiknya Tuhan yang memiliki pandangan yang berbeda terhadap cara liar. Kalau kita mungkin melihat apa sih yang mau diharapkan cara liar, yang mau diharapkan sama ranting-ranting liar ini? Apa yang mau diharapkan? Gak ada daun, gak ada buah, cuma sebuah ranting, apa yang mau dibanggain? Tetapi yang Tuhan pandang berbeda, bahwa ranting-ranting ini, ranting-ranting liar ini, maka tidak akan dibiarkan mati begitu saja. Jadi yang bisa mengubahkan dari ranting liar ini hanya siapa Bapak Ibu Saudara? Hanya Tuhan. Tuhan punya pandangan bahwa ranting liar ini, ranting yang kering ini, ranting yang siap dibakar ini, ternyata punya masa depan. Ternyata bisa bertumbuh. Ternyata dia bisa berbuah. Dan hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang punya pandangan bahwa ranting ini bisa hidup. Apabila di dunia ini saudara dipandang sebelah mata, sudah dipandang sebagai orang-orang yang sudah siap untuk binasa, sudah dipandang sebagai orang yang siap udah mau mati rasanya, gak ada pengharapan, gak punya masa depan. Datang ke Amerika begini mentok,
kesini mentok, kesono mentok. Keluar rumah nang ngapain kesono? Di sini aja hidup lo nggak awah katanya. Ngapain ke Amerika? Mereka memandang sebelah mata dengan tujuan Bapak Ibu Saudara untuk datang ke sini. Dengan apa yang kehidupan Bapak Ibu Saudara ketika ada di. Waktu ditanya mungkin apa pekerjaanmu di Amerika? Saya Neni. Oh, sekarang di Amerika namanya Neni. Ganti nama Neni. Bukan. Neni itu apa? Neni itu yang jaga-jaga baby. Ya ampun, di Indonesia jadi nyonya, di sana jadi jagain anak aja nggak tahu, apalagi nggak jagain anak orang. Ketika saya masih punya anak kecil, saya bilang sama suami saya boleh kerja nggak? Boleh, kerja apa? Ini ada yang cari Neni. Ya, ini namanya jaga anak. Dua di sini ngapain? Jaga anak orang. Ini kan kita jaga anak sendiri kan. Apa pekerjaan Anda? Oh, saya masih nganggur di sini, padahal udah bayarin. Terus saya tanya, apa pekerjaanmu? Oh, sebagai hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan. Hamba Tuhan di Amerika ada digaji nggak? Begini. Apa pekerjaanmu? Oh, saya ini cleaning service gitu. Cleaning service maksudnya bersih sebenarnya bahasa Inggrisnya kayak cleaning service gitu. Karena bukan bersih. Ada juga jadi apa? Ada office boy. Ada lagi dari bus boy. Ada WT. Apa maksud WT? Wanita. Oh, jadi wanita sekarang kalau kuliah waiters. Oh, WT tuh waiters. Di sini bukan di situ punya restoran. Ngapain? Amerika kan jadi kerjanya punya jadi waiters. Jadi driver online. Jadi sopir embassy. Biar penyopir tapi pakai jas bro. Kayak bos. Di Indonesia itu kerja di night auditor. Ngapain di sini jadi sopir? Ketika saya bekerja di sini jadi di Dunkin Donut, Bapak Ibu saya tidak merendahkan kerja di Dunkin Donut enggak. Tapi ketika saya adalah seorang sekretaris law firm yang udah bertahun-tahun bekerja, kemudian di situ di Dunkin Donut saya harus duduk makan di pinggir counter sambil nongkrong begini. Waktu ibu saya lihat itu saya nangis. Ngapain? Why are you doing here? What are you doing? Ngapain susah-susah? Sementara di Indonesia bisa jadi sekretaris, makan di hotel-hotel, makan di bintang-bintang 5 hotelnya. Di sini cuma di counter. Excuse me. Jadi kemana kita pergi orang menganggap kita baru mengamal juga, udah bilang punya pengalaman apa? What is your experience? How much you gonna get? How much are you gonna get paid? Excuse me, situ sehat, situ punya pengalaman di Amerika. Belajar menerima dengan apa yang ada, apalagi situ baru datang. Kalau saya interview orang, saya ditanyain, may I know how much I'll get paid? Do you have an experience in America? In New York especially? Even kita punya pengalaman di Indonesia sebagai sekretaris, belum tentu bisa dipakai kerjanya di sini. Kerjanya Pak Messenger juga, antar-antar juga. Ke bank, deposit, begini, begitu. Malah kadang-kadang kalau bersih-bersih di kantor nggak ada, kita juga ngangkut sampah, vacuuming juga. This is America. Welcome to the jungle. You wanna accept it? Yes, you can. If you not, just get out of here. Begitu, bro. Jangan pernah memilih. Selama kita bukan negara kita mau milih-milih. Excuse me, situ sehat, situ waras. Jadi saya galak, saudara. Ketika orang membantu kita tidak akan
liatin juga ininya, begitu dites, oh saya bisa Photoshop, bisa begini, komputer ini, komputer begitu desain. Oh, this is not for us. Yang kerja di Amerika aja belum tentu bisa masuk di dalam kantoran. Mengucap syukur Bapak Ibu Saudara yang datang ke sini kerja di kantor. Amin. This is tough country, guys. This is tough country. Kalau saya bisa 23 tahun berdiri karena anugerah Tuhan. Karena mau belajar dibentuk Tuhan. Dari cuman kerja sebagai bersihin kaki orang yang kaki orang Amerika emangnya nggak bau? Bau Bapak Ibu Saudara. I'm working as a nail salon. Bersihin kaki orang. Itu kaki habis 1 hari 8 jam kerja dia pakai sepatu cast. Can you imagine how the smell is? I'm sorry, but I have to say it. Sampai orang pintar mereka spray dulu pakai ininya, kayak wangi-wangian yang ada alkoholnya, jadi tidak berbau ya, baru dicuci. Jadi jangan berbangga hati Bapak Ibu Saudara. Ketika kita udah bisa pergi ke nail salon sekarang, saya merasakan bagaimana saya harus menyerup itu baunya kaki orang. The black things in the nails itself, we have to take it out. Ew. That's you. Itulah dunia ini. Hidup di dunia ini Mas Mahal demikian dipandang, diperhatikan, tetapi Tuhan hanya satu-satunya pribadi yang memandang hatinya itu. Hanya Tuhan yang bisa melihat itu. Tuhan gak bisa memandang hidupmu, Tuhan bisa memandang hidup dia, tahu mengalami pertumbuhan yang berbuah. Maka dari itu dengan 3 hal yang kita sudah lihat, kita dengarkan, bahwa tadi caranya gak punya kesempatan, caranya tidak punya harapan, caranya tidak ada yang mau menolong. Maka itu saudara ingat baik, jangan kecil hati dengan kenyataan keadaan. Ingat Tuhan memiliki pandangan yang berbeda dengan dia itu. Amin. Tidak akan dibiarkan untuk mati, tapi dapat berbuah juga, dapat bertumbuh juga, dan dapat hidup. Sebagaimana ada di dalam Roma 11 ayat 17. Jadi Tuhan itu memiliki pandangan berbeda terhadap nanti dia. Mungkin begitu banyak juga yang kita dengarkan. Even Pak Gem juga mungkin punya pengalaman yang enak, merasa ditolak. Kesaksian kita pernah dengar kalau ada di FA, Bapak Ibu ada di komunitas, dan mendengarkan begitu banyak kesaksian mengenai bagaimana kita menghadapi kenyataan hidup untuk hidup di Amerika yang sulit ini. Jangan lari hanya untuk prestis Bapak Ibu Saudara, kebanggaan, sesuatu yang memaksakan kehidupan kita untuk punya uang sekalipun, bergaya demi dipandang orang, demi dilihat orang, demi diakui orang, sampai mesti pinjam kanan kiri, hutang kanan kiri. Hutangnya boleh dikreditkan, boleh orang kreditkan. Kalau di Amerika disarankan untuk build your credit, but jangan lupa bayar bro. Kalau enggak kredit skornya anjlok. Kredit skor anjlok dan kita tidak bisa berhutang lagi, nggak boleh ambil rumah, nggak boleh ambil segalanya. Kalau kredit history kita bad, kredit history, apakah itu ke Bapak Ibu lihat, oh beli mobil, no problem, you don't have credit score, low credit score, it's okay, apa gitu ya. Tapi kalau no credit, no good. Gitu. Jadi harus memang ada credit score di negara ini. Oke, kalau kita hanya memenuhi ekspektasi orang-orang untuk Bapak Ibu Saudara, hanya untuk menyenangkan orang lain supaya dipandang, dilihat dan diakui saudara-saudara kita sekalian, kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Kita mendingan gak usah dianggap oleh manusia apa-apa, tapi mendingan kita membawa hidup kita lebih dekat pada Tuhan. Firman Tuhan dikatakan dalam Mazmur bahwa pohon
tinggi akan Tuhan rendahkan. Tetapi pohon yang rendah Tuhan tinggikan. Bapak Ibu Saudara, karena itu apabila beberapa cabang kita coba next slide. Firman Tuhan dari Roma 11 ayat 17 ini, bagaimana kita melihat ada 3 kisah bagaimana Tuhan menolong cara-cara melihat. Dari Roma 11 ayat 17 itu katakan, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Getah. Biasanya getah itu lengket dan membuat apa namanya seperti lem. Dan getah ini adalah getah penuh kemurahan. Hal-hal yang baik yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Mungkin selama ini kita sebagai cara melihat tidak pernah menemukan itu, tidak pernah merasakan, tidak pernah menikmati. Makanya ketika saya katakan tadi, hanya Tuhan yang bisa memandang cara-cara melihat itu menjadi cara melihat yang berarti. Orang-orang nggak bisa. Mau nanya sama Pak Gembala juga belum tentu Pak Gembala tahu. Emangnya kita ahli ujung, taruh di pinggir jalan tuh, di Fifth Avenue, pinggirnya lihat-lihat taruh dan dari hidup. Tapi hanya Tuhan yang bisa melihat cara-cara yang menjadi cara yang berarti. Jadi ketika kita menjadi cara melihat, kita ini adalah cara-cara di dalam perjalanan kehidupan kita. Mungkin yang hari ini kita datang dengan kekecewaan, yang pernah mengalami atau menikmati dan dicangkokkan pada pokok zaitun yang sejati. Jangan kita sia-siakan getah itu, Bapak Ibu Saudara. Getah yang melimpah, yang memberi pertumbuhan, yang memberi kehidupan dari akar. Dari Kristus sebagai batu penjuru gereja. Dari Kristus sebagai dasar yang teguh, dasar yang kokoh. Menunjukkan bahwa akar itu pada Kristus yang pengorbanannya di kayu salib untuk kita semua. Jangan disia-siakan. Tapi Tuhan mau mengangkat jalan dia untuk bertumbuh. Sebab dikatakan mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, yang artinya melimpah kemurahan. Jangan biarkan kehidupan kita yang sedang menikmati kemurahan Tuhan malah jadi merosot kerohanian. Semakin hari kita semakin jauh sama Tuhan. Hati kita sama Tuhan karena firman katakan yang asli aja bisa ditebang, apalagi kita yang liar yang bukan asli. Kenapa Tuhan mau pakai yang asli? Karena yang asli gak berbuah, makanya ditebang. Apalagi kita yang cuma dicangkok, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita melihat bagaimana cara menolong kita. Bagaimana Tuhan mau menolong cara-cara liar ini. Mengambil dan dilihat pada dirinya saya menemukan sebenarnya ada 4 kisah, tapi nanti sebelum saya di demo udah 45 menit, katanya begini saya yang 3 aja karena suka ada demonstrasi. Saya menemukan sebenarnya ada 4, tapi kita mau 3 aja yang mewakili cara Tuhan di dalam dia menolong dan mengambil serta mencakup dari cara liar tersebut. Hal yang pertama, kisah ini ada di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Mungkin kalau tadi kita baca di Roma 11 tidak dijelaskan dengan detail bagaimana sih Tuhan ambil cara itu, bagaimana kan cara Tuhan menolong cara itu. Ternyata Tuhan udah tahu apa yang akan ditanyakan oleh jemaat. Tuhan telah menuliskan firman-firmannya ada 3
3 kisah yang kita mau baca sepanjang hari ini mewakili cara Tuhan di dalam menolong ranting-ranting yang liar itu. Yang pertama, Tuhan mengambil ranting liar tersebut dari pinggir jalan saat sudah tergeletak. Dan cara Tuhan menolongnya adalah apa? Bapak Ibu sudah sampai ambil gambarnya, kira-kira kalau ranting itu kayak apa sih? Udah tergeletak, tidak ada gunanya, nggak ada artinya. Ngejogrok aja di situ. Kalau orang Jakarta bilang. Tuhan menemukan ranting liar itu, kemudian ketika sudah Tuhan mengambil, membalut serta mengobatinya dan menitipkan 2 dinar padanya. Siapa yang tahu kisah ini? Kisah tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, kemudian di tengah jalan dia dirampok, dipukul, tapi ketika banyak orang lalu di sana, nggak ada seorang pun yang menolong. Hanya seorang Samaria yang murah hati yang mau singgah. Slide yang berikutnya, ini adalah bagaimana cara Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pertama, mengambil ranting liar itu di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 35. Lukas 10 ayat 30 adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Dengar, meninggalkannya setengah mati, berarti dia udah mati itu, ditinggal. Kenapa saya katakan bahwa kisah ini mewakili sebagai gambaran dari ranting liar yang mendapatkan pertolongan Tuhan? Karena kalau saudara baca keadaan orang ini yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, dia jatuh ke sarang penyamun, dia dirampok, bukan hanya dirampok, tapi dengan habis-habisan dipukul, dibiarkan sampai setengah mati. Gak ada harapan, gak punya kesempatan. Bahkan kalau terlebih parahnya adalah ayat yang 31-32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Persis seperti yang tadi saya katakan, ada 3 hal yang menjadi ranting keadaan dari ranting-ranting dia. Tidak punya kesalahan, nggak ada harapan, nggak ada yang menolong. Cuma dia dari jauh. Biasanya kalau kita melihat sesuatu dan itu, ada apa tuh? Ada apa tuh? Apalagi di jalan listrik. Begitu ada sesuatu yang menggemparkan, langsung udah dia belum di 47, udah dia ada apa di 47? Teks-teks tidak grup-grup dari minister langsung ada apa sih, ada apa? WTK Bapak Ibu Saudara, want to know aja, mau tahu aja bersama. Tapi ini dia cuma mau tahu, tapi untuk apa? Nggak menolong. Nggak ada manusia yang menolong dia ketika dia ditinggalkan setengah mati. Tinggal menunggu ajalnya saja. Tambah mengenaskan lagi, karena orang-orang yang cuma lewat aja, nggak ada yang nolong, nggak ada yang mau jamah, bahkan nanyain aja, Pastor, what happened with you? Nggak ada yang menarik. Ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Seberang jalan juga. Keadaan ranting liar yang terwakili. Orang Lewi dia diam juga. Seorang Samaria yang murah hati, bagaimana di situ digambarkan ada seorang dipukul, dirampok, udah mau mati. Kemudian orang Samaria dengan murah hati, siapa manusia ini? Siapa sih orang Samaria? Digambarkan dalam firman Allah ini. Begitu banyak penafsiran dalam Alkitab, banyak orang berkata siapa Samaria ini. Tapi bagi saya sendiri, Bapak Ibu Saudara, nggak mengubah kenyataan bahwa satu-satunya pribadi yang penuh dengan kemurahan hati, yang bisa dan mau melihat serta menolong keadaan orang itu hanya siapa? Hanya Yesus. Hanya Tuhan Yesus sendiri. Kalau dibilang dalam Roma 11 ayat 17, hanya Tuhanlah yang mau mengambil ranting
dan mencangkokkan pada dirinya sendiri. Jadi siapa lagi yang punya sifat dan karakter yang penuh kemurahan dan belas kasihan? Seorang yang sudah hancur untuk dipotong dan dipulihkan. Selain Yesus tidak ada. Karena seorang yang dianggap paling rohani sekalipun, siapa? Yang lewat. Ada imam. Imam itu apa sih? Kalau sekarang kita bilangnya imam itu pendeta ya? Imam itu pendeta. Orang Lewi lewat, cuma lewat doang dari jauh lagi. Kalau yang paling rohani aja nggak bisa menolong dan melihat masa depan kita dari pohon ranting yang akan hancur ini atau orang yang hancur ini. Tetapi ada orang Samaria yang tiba-tiba muncul dan dia tergerak belas kasihan. Mungkin dia berkata, belajarlah kepadaku sebab aku lemah lembut dan rendah. Kalau bukan Yesus sendiri siapa? Kalau orang mungkin nafsirin orang sama itu dengan banyak gambaran. Tapi bagi saya bukan saudara. Itu adalah Yesus. Pribadi yang melihat adanya cara-cara, ada kehidupan orang yang terluka hampir mati. Bukan hanya datang hampir itu yang dikatakan di ayat 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Mungkin hari ini kita yang datang dalam rumah Tuhan, datang kepada Pak Gembala, kita datang kepada hamba Tuhan misalnya, berharap apakah Pak Gembala bisa merubah masa depan kita? Apakah Pak Gembala bisa menolong masa depan kita? Tapi ternyata kita kan namanya tetap manusia. Gak bisa menolong keadaan yang mungkin sesuatu yang bisa ditolong ya ditolong, tapi sesuatu yang gak bisa ditolong ya gak bisa. Hanya ada satu yang bisa tolong kita. Walaupun udah putus asa, kita udah gak bisa dibiarkan sendiri. Kalau Tuhan aja gak bisa tolong, siapa lagi yang mau tolong kita? Ada orang ketiga yang menolong kita. Bukan pelakor. Tahu pelakor? Orang ketiga dalam rumah tangga. Orang ketiga di sini adalah orang Samaria, bukan pelakor. Apa sih pelakor? Terbut? Pelakor orang. Bahasa banget sama Indonesia. Senang tingkat-tingkat. Kalau Will, wanita idaman lain. Wow. Saudara lihat ada orang ketiga itu orang Samaria yang mempunyai belas kasihan. Ia pergi kepadanya di ayat 34. Ia pergi lalu membalut luka-luka yang sudah itu, ia menyiraminya dengan minyak, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Bagaimana Tuhan menolong orang yang pertama, mengambil dari pinggir jalan, menyirami, membalut luka-luka, menyirami dengan minyak dan anggur, kemudian dinaikkan di atas keledai, membawa ke tempat penginapan. Kalau saya mungkin lihat di pinggir jalan, jam 9 udah mau ibadah, mau nungguin, oh my goodness. Sampai di sini saya bisa dipelototin, Bapak Ibu Saudara. Itu orang Samaria itu datang menolong. Bahkan saya nggak tahu berapa lama di situ nggak disebutin berapa lama dia dirawat. Tapi pada slide yang selanjutnya ayat 35. Keesokan harinya, slide yang selanjutnya, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari aku akan menggantikannya waktu kembali. Itu cara Tuhan bagaimana menolong cara dia ini. Kalau hari ini telah diberkati Tuhan Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara menikmati kemurahan Tuhan yang besar, yang sudah mengangkat kita yang hina ini dari tempat yang kumuh,
yang sudah terbuang. Mari Bapak Ibu Saudara, jangan melepaskan Tuhan kita. Jangan melepaskan pokok zaitun yang sejati itu. Hanya Tuhan yang bisa memandang kita dengan belas kasihan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita udah belajar yang pertama tadi, bagaimana mengambil dari pinggir jalan, kemudian sudah tergeletak dia membalut dan mengobatinya. Kemudian cara yang kedua yang Tuhan tolong, kisah kedua. Ketika dia menunggunya kembali dengan sabar, penuh kasih, serta menyembelih anak lembu. Di dalam Lukas 15 ayat 23 sampai 24. Ia adalah anak yang hilang. Keadaan yang kedua, anak ini hampir terhilang. Bayangkan kalau kita sampai terhilang. Yang kedua itu Lukas 15 ayat 23 sampai 24. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bayangkan Tuhan menunggu dengan kasih, dengan sabar, menanti anak itu. Kasihnya yang luar biasa. Mungkin dia mesti menyesal, kenapa kok pergi dari rumah bapakku? Orang kaya kok. Semuanya sudah disediakan. Itu kan karena memang manusia. Apa setelah itu dicoret dari harta waris? Enggak ada apa-apa itu. Anakku telah mati dan hidup kembali. Telah hilang dan didapat kembali. Bagaimana kalau anak itu benar-benar terhilang? Firman Tuhan mengatakan pada 17 bahwa Tuhan juga mendoakan kita, Bapa kita mendoakan kita. Bapa kita dengan setia mendoakan kita. Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapa mendoakan kita. Bapa kita tidak meninggalkan kita. Udah 10:25. Untung gak 4, cuma 2. Baru 2 maksudnya. 3 sekarang. Jadi Bapa terus menanti kita dan berdoa. Bapa kita mengangkat kita, meninggalkan kita. Bapa tidak pernah meninggalkan kita. Terus dia bersyukur bahwa anaknya sudah kembali. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kalau dari gambaran ini Bapak Ibu Saudara sudah bisa lihat, mungkin cerita ini seringkali Bapak dari anak sekolah minggu sudah belajar. Sakeus, seorang pendek, kecil, bulat dunia. Ketika yang ketiga, diselamatkan dari keadaan sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai satu orang yang paling dibenci Bapak Ibu Saudara. Karena dia apa? Pinjemin, balikin dengan lipat ganda. Jadi kalau zaman sekarang nggak melintah darat kayaknya. Dan pada saat itu semua orang membenci dia. Gak suka sama namanya pemungut cukai. Lukas 19 ayat 5 sampai 10. Aduh, tinggal 10 menit katanya 5 sampai 10 lagi barusan.
Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Saat Yesus menumpang di rumah Zakheus, bayangkan Bapak Ibu Saudara, sebagai orang berdosa, pengumpul pajak, hidupannya cuma memeras, memanfaatkan atau menagih, sehingga dia sangat dibenci. Yang selanjutnya, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Perhatikan kepada Yesus. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan 3 kisah keadaan yang tadi sudah kita lihat. Semua gambaran ranting-ranting liar, gak ada yang baik. Semua pribadinya gak ada yang baik. Maksudnya menuju cerita-cerita itu menunjukkan dari seorang kepada pribadi. Dan pohon zaitun saja itu tampil untuk mengambilnya dan mencangkokkannya. Dengan cara apa tadi? Membalut, dengan cara mengobati serta merawatnya. Slide selanjutnya, slide yang ke-20 seperti ini. Pohon zaitun sejati mengambil, mencangkoknya dengan cara membalut, mengobati dan merawat. Kedua, menunggunya kembali dengan sabar dan penuh kasih, bahkan menyembelih lembu sebagai perginya. Bahkan dia juga menolong, mengampuni, menyelamatkan dari orang yang begitu jahat, dibenci. Keadaan ranting merahnya pohon zaitun sejati yang bisa menolong keadaan manusia. Bapak Ibu Saudara, kita adalah ranting-ranting dia yang mau Tuhan, yang Tuhan selamatkan, yang diangkat dan dicangkokkan pada pohon zaitun. Dan kita mau menikmati getah yang berasal dari pohon zaitun ini. Bukan aja menerima getah, tapi memiliki kemuliaan dari Tuhan. Yohanes 14 ayat 15-7. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, aku akan meminta kepada Bapa, yang akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus." Tuhan pergi pun dia peduli, dia memperhatikan kita, meninggalkan rohnya untuk kita. Puji nama Tuhan. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang ini. Jangan kamu bermegah, jangan kamu menjadi tinggi hati, hai cabang-cabang liar. Kalau kamu telah dicangkokkan hari ini, kamu telah menerima kemurahan Tuhan dari getah itu, dan hari ini kamu telah menikmati karya Roh Kudus yang telah membawa kamu kepada kemuliaan pada dirimu. Ingat, jangan bermegah pada cabang-cabang yang asli. Jangan sombong terhadap Bapak Ibu Saudara. Jangan kita merasa lebih dari yang lain, bahwa bukan kita yang menopang, tapi akar itu yang menopang kamu. Hanya Tuhan yang mampu menopang kamu, yang menopang Bapak Ibu dan saudara saya. Jangan sombong, jangan berdoa. Untuk itu, kenapa Yesus bilang sebagai pohon zaitun yang sejati? Karena dia penuh kemurahan dan kasih sayang serta kesetiaan selama-lamanya. Tetapi dia juga tegas dan keras terhadap yang tidak menghargai apa yang telah
Dia berikan, untuk Dia kerjakan. Tuhan kita tegas, bukannya jahat, tapi tegas. Mari, setiap kita mungkin yang pagi ini datang dan merasakan bahwa kami ini orang-orang yang tidak diangkat. Mungkin punya pribadi yang merasakan bahwa hidup kami nggak berharga. Hargai kemurahan Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan, menjauhi dosa-dosa dan kesemuanya yang dibenci oleh Tuhan. Dan apa pesan Tuhan? Jangan berbuat dosa lagi. Itu pesan Tuhan untuk kita yang sudah dijangkaukan. Bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita? Mungkin kita pernah dari yang jahat. Mungkin kita pernah pernikahan gagal. Mungkin kita pernah seks bebas. Mungkin hancur hati kita karena kita ditinggal oleh orang yang kita cintai. Mungkin tidak pernah disakiti orang. Sakit dari mata kata kita disakiti hatinya. Hanya Tuhan yang mampu membebat ke hati saudara. Dan hanya Tuhan yang mampu menolong. Tuhan yang menemukan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai ranting-ranting yang sudah rusak dan siap mati. Takutlah selalu akan Tuhan, karena Tuhan itu adalah pohon salju sejati. Dan karena sekali itu besar kasih setianya dalam kehidupan kita. Kami mengundang para musik. Saya bilang para musik seolah-olah banyak musik. Malaikat di surga ikut bernyanyi memuji Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara pagi hari ini datang dengan hancur hati, dan Bapak Ibu Saudara mungkin mempunyai masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia, oleh hamba Tuhan sekalipun, oleh rekan-rekan siapapun itu. Ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Mempunyai masa lalu mungkin yang tidak baik. Mungkin saudara mempunyai masalah terhadap narkoba, mungkin punya ketergantungan terhadap obat-obatan. Saya dulu adalah seorang perokok, Bapak Ibu Saudara. Saya mempunyai latar belakang kehidupan yang tidak baik. Bersama dengan suami saya memulai dengan hal yang tidak baik. Tapi saya percaya hanya Tuhan Yesus yang mengampuni dan menolong. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu untuk kita semua. Orang lain tidak. Apabila Bapak Ibu Saudara coba bantu didoakan. Kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sebagai ranting-ranting beliau, sebagai cabang-cabang beliau yang dicangkokkan kepada pohon zaitun. Pengorbanannya sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dia mati bagi kita, kehidupan kita, dosa-dosa kita. Sungguh besar pengorbananmu bagimu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau bikin.
kasih karunia Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu mengubahkan apa yang telah selesai. Kasih Tuhan dahsyat dan ajaib dalam kehidupan. Saya percaya Tuhan, Engkau mempersiapkan rancangan terbaik bagi kami semua. Engkau Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami dengan getah pohon zaitun, Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk cara hatiku. Bapa, ajar aku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Hanya Yesus berkali dan mengalir sebagai pohon zaitun yang memberi getah-getah murah dan luar biasa. Bapa, saya mau setiap kali aku berdoa bagi setiap kita pagi hari ini. Menjadi yang baru, emas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air pengalir yang tiada pernah berhenti. Sekarang kita bersama Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang agung. Kami kasih Kami percaya, kami mengucap syukur. Ternyata Kau tidak buang kami Tuhan sebagai cabang-cabang hias. Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Engkau mau kami bertumbuh dan besar agar nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, bagi saudara yang ingin didoakan, saya minta
menyanyikan lagu Mari saudara, jangan keraskan hati. Kalau saudara mau didoakan, saudara hanya percaya bahwa Tuhan itu sakit. melihat setiap umatmu yang hadir di tempat ini. Mereka sudah mendengar firman-Mu. Mereka percaya bahwa Engkau mampu Tuhan mengubah hidup kami. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa, tapi Engkau Yesus luar biasa. Engkau ambil kami yang harusnya kami dibuang dan dibakar, tapi Engkau mau ambil kami dan Engkau cangkokkan kami pada pokok zaitun yang asli. Dan kami mulai hidup Tuhan, dan kami berbuah supaya nama-Mu dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu berdoa memohon setiap umat-Mu yang dengan segala kerendahan hati maju memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Hamba percaya ketika Kau menjamah umat-Mu Tuhan, dia akan mengalami satu perubahan. Ada perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, sehingga dia akan mengangkat tangannya dan berkata, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau mencurahkan kuasa-Mu, Engkau mencurahkan pertolongan-Mu Tuhan. Mujizat akan terjadi dalam hidup umat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, apa yang Kau inginkan jadi menurut iman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus, iman-Mu sudah menyelamatkan engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, apa yang Kau rindukan Tuhan dengar, dan Tuhan akan jawab. Engkau akan menerima semua apa yang Kau inginkan dari Tuhan. Haleluya, haleluya.
Dalam nama Yesus, imanmu telah menyelamatkanmu. Apa yang kau minta kepada Tuhan, Dia sudah dengar dan akan jawab, sehingga kau menerima semua apa yang kau inginkan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan beri damai di hatimu. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jawab, ku jadi baru. Jemaat Tuhan yang dikasihi, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang terus akan mengajar, membimbing, memberitahu, bahkan menyingkapkan setiap rahasia firman mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan datang kembali. Dan Tuhan berjanji akan menjemput saudara dan saya, dan Tuhan akan membawa kita untuk masuk ke dalam kerajaan-Nya yang mulia. Dan di sanalah kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Oke, sebelum kita bersekutu, saya mau tambahkan sedikit pengumuman. Kita udah ada undangan Natalnya ya. Bapak Ibu, saudara boleh lihat ke layar sebentar. Kita sudah ada undangan Natal dan saya sudah bagikan di community. Jadi saudara bisa bagikan. Kita mau undang sebanyak mungkin teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang terkasih, untuk kita bersama-sama menghadiri Natal di tanggal berapa saudara? 2, 4. Dan jamnya jam 5 sore. Jadi tidak ada morning service di tanggal 24 atau di tanggal 25.